Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 9. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 116 soal nomor 9. Disimak ya Dek ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Soal nomor 9, tantangan. Tentukan nilai A dan B agar grafik fungsi linear Y sama dengan AX ditambah B memotong grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat kurangi 4X tambah 2 tepat pada satu titik koordinat yakni 3, -1. Petunjuknya, kalau diperlukan dapat menggunakan grafik. Jadi ini nggak wajib ya bikin grafiknya, hanya jika diperlukan saja. Oke, cara mengerjakan kalau tanpa grafik seperti ini deh. Langkah pertama, kita substitusikan dulu titik X, titik 3, -1 ini ke persamaan linear yang di sini ya, Dek ya. Jadi 3-nya ini sebagai X, -1-nya ini sebagai Y. Dimasukkan ke persamaan fungsi linear Y sama dengan AX plus B. Kayak gini. Y sama dengan AX plus B melalui titiknya adalah 3, -1. 3 ini sebagai X, menggantikan yang X di sini nanti. -1 ini sebagai Y, menggantikan Y yang di sini. Langsung kita tulis ya. Berarti Y-nya kita ganti dengan angka -1 sama dengan AX itu artinya A kali X ya. Karena X-nya adalah 3, berarti A kali 3. A kali 3 adalah 3A. Ditambah B ya tetap ditambah B. Nah, dari sini kita akan mengeluarkan nilai B. B nanti sama dengan -1. Ini deh yang kita pindah 3A-nya. 3A kalau dipindah ruas itu menjadi -3A. Ya, kalau pindah ruas itu tandanya harus diganti. Tadinya kan dia positif, dipindah ruas menjadi negatif. Ini sengaja B-nya Kak Sari buat agak jauh supaya lurus dengan B aslinya. Jadi kalian nggak bingung. Atau kalau ditulis terbalik boleh. Nih B ya, dibaca dari sini kan B sama dengan ini B sama dengan langsung -1 kurangi 3A. Kita simpan dulu nilai B ini. Ini nanti kita perlukan. Nah, langkah berikutnya, perhatikan kalau ada dua buah grafik fungsi yang saling memotong di satu titik, itu langsung aja kita sama dengankan antara Y yang ini dengan Y yang di sini. Tulisnya Y sama dengan Y. Nah, Y yang pertama itu kita ambil yang dari sini. X kuadrat kurangi 4X tambah 2. Kita tulis X kuadrat kurangi 4X tambah 2. Nih, sama dengan Y yang berikutnya kita ambil yang dari sini. AX plus B. Oke. AX plus B. Nah, sekarang ini semuanya kita pindah ruas ke sebelah kiri aja. Menjadi X kuadrat kurangi 4X ditambah 2. Ini deh. Positif AX dipindah ke sini menjadi negatif AX. Positif B dipindah ruas menjadi negatif B. Terus baru sama dengan. Nah, karena penghuni sebelah kanan ini sudah dipindah ruas semua ke sebelah kiri, berarti sebelah kanan ini nggak ada isinya lagi ya, atau 0 gitu. Maksudnya dipindah ruas itu kayak gitu. Nah, sekarang penulisannya ini bisa kita sederhanakan menjadi ini yang sama-sama punya X kita dekatkan, yang nggak punya X kita dekatkan. Kalau X kuadratnya sih dia tetap aja. Gini, X kuadrat kurangi 4X. Nih, yang punya X lagi kan negatif AX ini. Kita dekatkan ke sini. Nah, gitu. Terus positif 2, baru negatif B, sama dengan 0. Supaya apa? Supaya kita bisa gunakan sifat distributif ya. Ini punya X, yang di sini juga punya X. Jadi penulisannya boleh kayak gini. X kuadrat dikurangi dalam kurung X. Jadi X-nya ditulis satu kali aja. Yang di dalam kurung untuk mengisi ini ya, 4 sama A ini. Nah, tetapi hati-hati. Ini 4-nya bukan 4 saja, tetapi negatif 4. Karena tadi Kak Sari udah nulis negatif di sini, maka di dalam kurungnya tinggal angka 4-nya aja. Kenapa? Karena kalau negatif dikali 4, hasilnya adalah negatif 4.
Nah, sekarang untuk yang A, karena A-nya ini nanti hasilnya maunya negatif, maka di sini kita tulis malah positif A. Kenapa? Coba cek. Negatif dikali positif adalah negatif, ya kan? Berarti negatif dikali positif A adalah negatif A. Udah bener. Dan kedua-duanya nanti punya X ya. Nih, karena di luarnya udah ada X-nya. Terus ditambah 2 kurangi B, kita tulis biasa aja, sama dengan 0. Oke. Nah, dari sini ini sebenarnya sudah bisa kita kerjakan, tetapi harus kita ganti dulu B-nya ini dengan persamaan yang di sini tadi. Nih ya, karena ini B-nya kan mengandung A di sini. Jadi supaya nanti kita bisa dapat nilai A-nya. Pokoknya yang B ini kita ganti menjadi negatif 1 kurangi 3A. Oke, ya langsung ya. X kuadrat dikurangi dalam kurung 4 ditambah A, X ditambah 2 dikurangi. Hati-hati, baru nulis B-nya. B-nya adalah negatif 1 kurangi 3A. Tutup kurung sama dengan 0. Gitu. Nah, ini di sini mau kita buka kurungnya ya. Yang depan aman, tulis aja X kuadrat kurangi dalam kurung 4 ditambah A, X, terus ditambah 2. Nah, ini dek, hati-hati. Negatif kali negatif 1 adalah positif 1. Negatif kali negatif 3A adalah positif 3A. Sama dengan 0. Lagi X kuadrat kurangi dalam kurung 4 ditambah AX, ini positif 2 ditambah 1 jadinya positif 3, terus ditambah 3A nya tetap sama dengan 0. Oke. Nah, dari sini baru kita bisa identifikasi. Ini kan sebuah fungsi kuadrat ya, dimana A-nya adalah berapa? A itu koefisien dari X kuadrat, berarti 1. Terus B-nya yang mana? B adalah koefisien dari X, berarti negatif 4 tambah A. Oke. C-nya yang mana? C adalah konstanta. Pokoknya yang nggak punya variabel itu konstanta, yaitu 3 ditambah 3A. Nah, ini kita pakai untuk menghitung di sini. Lihat, tadi katanya grafik fungsi kuadratnya itu memotong grafik fungsi linear tepat pada satu titik. Nah, kalau tepat pada satu titik, ingat diskriminannya gimana? Diskriminannya adalah 0. Nah, itu sebagai syarat ya. Kita tulis ulang nih. Kalau memotong di satu titik, diskriminan-nya harus sama dengan 0. Ada yang ingat rumus diskriminan? Rumus diskriminan adalah B kuadrat kurangi 4AC. Ini nanti harus sama dengan 0. Nah, B-nya kita sudah punya, A-nya sudah punya, C-nya sudah punya dari yang sini tadi. Nih, B, A, C. Berarti tinggal kita masukkan saja. Nih, kalau biar memudahkan untuk melihat, Kak Sari salin ya. Untuk A-nya tadi sama dengan 1, B-nya adalah negatif 4 plus A, C-nya adalah 3 ditambah 3A. Oke, kita masukkan ya. Berarti B kuadrat yang ini, negatif dalam kurung 4 ditambah A kuadrat. Gini, negatif 4, negatif dalam kurung 4 ditambah A tutup kurung besar kuadrat. Wah, kayak gitu ya. Ini tanda negatif aja ya dek ya. Terus dikurangi 4 kali A kali C. Berarti 4 kali A-nya 1 kali C-nya ini 3 ditambah 3A. Nulisnya pakai kurung. Baru sama dengan 0. Wow, ini nanti kalau kita operasikan, kita akan ketemu nilai A-nya. Bukankah itu yang dicari, ya kan? Tuh, yang dicari adalah tentukan nilai A dan B. Nanti kalau nilai A-nya sudah ketemu, nilai B-nya bisa kita hitung. Pokoknya ini kita selesaikan, nanti kita akan memperoleh nilai A. Nah, ini kita operasikan dulu ya. Negatif dalam kurung 4 ditambah A terus dikuadratkan, itu artinya 1 per 1. Negatif dulu. Negatif nanti kalau dikuadratkan itu seperti negatif dikali negatif. Hasilnya adalah positif. Pokoknya ini nanti hasilnya harus positif. Berarti tinggal 4 ditambah A terus dikuadratkan. Kalau mau dihitung di kertas terpisah boleh loh ya. 4 ditambah A dikuadratkan.
dihitung di kertas terpisah itu supaya lembar kerja kita clean deh, nggak terlalu banyak hitung-hitungan muncul di sana dan mengurangi resiko salah juga. Nah, di sini yang kita hitung 4 ditambah A kuadrat, itu kita hitung tersendiri. 4 ditambah A kuadrat itu artinya 4 ditambah A dikali 4 ditambah A. Ya, nah sama dengan ini gini, 4 kali 4 16, 4 kali positif A adalah positif 4A. Sekarang yang ini A kali 4 ya, positif A kali 4 adalah positif 4A. Terakhir positif A kali positif A adalah positif A kuadrat. Kalau disusun ulang dari yang A kuadrat dulu ya, A kuadrat ditambah nih 4A tambah 4A 8A, baru ditambah 16 nih. Jadi hasil dari 4 ditambah A terus dikuadratkan adalah A kuadrat ditambah 8A ditambah 16. Itu kita pindahkan ke lembar kerja kita. Di sini. Ini tadi tanda negatifnya udah hilang ya, karena negatif kuadrat itu hasilnya adalah positif. Berarti langsung aja A kuadrat ditambah 8A ditambah 16. Nah, terus yang ini hati-hati. Satu persatu dulu. Negatif 4 dikali 1 ya negatif 4. Negatif 4 dikali 3 adalah negatif 12. Lagi, negatif 4 dikali 1 ya negatif 4. Negatif 4 dikali positif 3A adalah negatif 12A. Kalau ini sih simple, sama dengan 0. Oke, terus kalau ada yang bisa digabung ya, biar bentuknya sederhana. Yang bisa digabung itu ini, positif 8A dengan negatif 12A. Terus positif 16 dengan negatif 12. Kita gabung aja. Kalau A-nya kuadrat tetap ya, A kuadrat. Positif 8A dikurangi 12A adalah negatif 4A. Positif 16 dikurangi 12 adalah positif 4. Sama dengan 0. Oke, nah sekarang udah simple nih. A kuadrat kurangi 4A ditambah 4. Kita mau mencari nilai A-nya dengan cara difaktorkan aja. Buka kurung, tutup kurung, buka kurung, tutup kurung, sama dengan 0. Agar menjadi A kuadrat itu apa dikali apa? Tentu saja A dikali A. Terus agar menjadi positif 4 itu apa dikali apa? Nah, positif 4 itu bisa perkalian 1 kali 4, bisa juga negatif 1 kali negatif 4, ya kan? Bisa juga perkalian 2 kali 2, atau negatif 2 kali negatif 2 juga bisa. Ini semua menghasilkan 4. Nah, kita pilih yang mana? Di antara pasangan-pasangan ini kita pilih yang kalau dijumlahkan hasilnya adalah negatif 4. Coba, 1 tambah 4 apakah negatif 4? Bukan ya, 1 tambah 4 adalah 5, jadi nggak kita pilih. Negatif 1 ditambah negatif 4 apakah negatif 4? Bukan ya, negatif 1 kalau ditambah negatif 4 itu negatif 5. 2 ditambah 2 apakah negatif 4? Bukan, karena 2 ditambah 2 adalah 4. Nah, terakhir negatif 2 ditambah negatif 2 apakah negatif 4? Betul. Jadi yang kita pilih ini negatif 2, negatif 2. Letakkan di sini. Oke, karena sama A kurangi 2, A kurangi 2 berarti ya salah satu aja. Kayak gitu, A dikurangi 2 sama dengan 0, maka A sama dengan negatif 2-nya pindah ruas menjadi 2. Dah ketemu ya. A sama dengan 2. Ini sudah setengah langkah setengah selesai ya. Pokoknya nilai A-nya kita udah ketemu. A-nya adalah 2. Kalau A-nya sudah ketemu yaitu sama dengan 2, B-nya bisa dicari. B-nya kita cari melalui persamaan yang paling atas tadi, yang ini deh. B sama dengan negatif 1 kurangi 3A. Kan A-nya sudah ketemu, yaitu 2. Berarti B-nya bisa kita hitung. Caranya, sini tulis A sama dengan 2, maka B sama dengan negatif 1 kurangi 3A. Ya, berarti sama dengan negatif 1 kurangi 3A itu artinya 3 kali A. Berarti 3 kali 2.
Sehingga ini sama dengan negatif 1 kurangi 3 kali 2, 6. Nah, negatif 1 kurangi 6 berapa? Kalau Kak Sari bacanya kayak gini. Ada negatif 1, ada lagi negatif 6. Jadinya negatif 7. Selesai ya. Jadi udah ketemu ya. A-nya adalah 2, B-nya adalah negatif 7. Itu yang diminta pada soal. Kita jawab A sama dengan 2 dan B sama dengan negatif 7. Selesai. Jadi ini kan fungsinya tadi Y sama dengan AX ditambah B. Nah, kalau disuruh dimasukkan berarti A nya kita ganti angka 2 ya. Y sama dengan 2X ditambah B. B nya negatif 7, berarti langsung aja dikurangi 7. Kalau ditulis gini, Y sama dengan 2X kurangi 7 itu. Tetapi nggak usah sampai sini, nggak apa-apa, karena yang ditanya hanya tentukan nilai A dan B. Udah ketemu, A sama dengan 2, B sama dengan negatif 7. Gitu deh. Memang soal nomor 9 ini sesuai dengan namanya ya, tantangan. Ada beberapa tahap yang harus dikerjakan, ada pemahaman yang harus kalian miliki. Nah, dipelajari pelan-pelan. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan ke Kak Sari di kolom komentar boleh, di dalam grup juga boleh. Untuk di dalam grup caranya gabungnya chat dulu ke 081 456 10 9 8 7 0. Silahkan. Nah, sekarang Kak Sari pamit dulu ya. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Terus, kalau kamu belum subscribe, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.